Guys, ada tempat wisata di Bendungan di Jawa Barat. Tempatnya bersih, ada sarana bermainnya, diterima dengan ramah. Ini adanya di Bendungan Jati Gede. Jangan kemana-mana, tonton sampai akhir. Ini saya dari Bekasi menuju Sumedang melewati tol Sumedang, dilengkapi dengan view pemandangan Gunung Tampomas. Nah, ini sekarang saya sudah mendekati area lokasinya. Jalannya tidak terlalu lebar, tetapi kalau buat papasan masih oke dengan mobil yang menuju lawan arah. Dan ini jalannya sudah diaspal halus, jadi jangan khawatir jalannya jelek ya. Jadi menuju area tempatnya jalannya bagus. Ini menuju ke tempat wisatanya. Nggak jauh dari sini sudah terlihat kita akan disambut oleh pengelola wisata. Ini saya kesini di hari Sabtu dan ini lumayan padat, tetapi nggak terlalu padat banget karena menurut saya Sumedang ini nggak terlalu banyak pewisata yang datang ya. Jadi ini paling antrian hanya 3 mobil saja. Dan ini saya bawa bersama keluarga. Nah, ini gerbangnya. Apa nama tempat objek wisatanya? Objek wisatanya adalah namanya Tanjung Duriyat, yang dimana ini dikelola oleh pemerintah setempat atau pemerintah Sumedang bekerja sama dengan perhutani, karena ini arealnya adalah areal perhutani. Tempat wisata ini didirikan di tahun 2015. Harusnya sudah lumayan lama, tetapi apakah tempat wisatanya masih tertata dengan baik, terjaga dengan baik? Nanti kita lihat seperti apa di dalam. Jangan sampai di skip videonya, tonton sampai akhir. Kita diterima dengan baik sama pengelola wisatanya, disapa dan ditanya keperluannya apa serta dilayani dengan baik. Sebagai informasi, untuk tiket masuknya itu kalau di weekdays dari Senin sampai Jumat itu di harga 20.000, sedangkan untuk weekend atau akhir minggu, Sabtu dan Minggu itu di harga 25.000. Untuk anak kecil itu hanya dikenai biaya 10.000 untuk tiket masuknya. Nah, ini saya menuju area parkir. Nah, sebetulnya untuk menuju area parkir itu nggak jauh dengan tempat wisata, cuman berdampingan sebelum masuk gerbang wisata. Lokasinya seperti itu. Jangan khawatir, jalannya bagus ya, aspalnya bagus. Nah, ini seperti lapangan, ini adalah tepat di depan atau di muka objek wisata. Nah, ini tempat parkir untuk kendaraan 4 maupun kendaraan roda 2. Nah, ini saya mendekati gerbang masuknya. Parkirnya di dekat
gerbang masuk. Nah, ini gerbang masuknya. Nah, mulai dari tempat parkir ke gerbang masuknya objek wisata itu hanya kisaran mungkin hanya 7 meteran. Nah, ini mapnya untuk Bendungan Jati Gede. Seperti apa sejarahnya? Nah, ini perlu diketahui adalah bahwasannya Jati Gede ini waduk terbesar kedua di Indonesia setelah Jati Luhur. Kalau Jati Luhur adanya di Purwakarta, Jati Luhur yaitu jati yang ada di ketinggian. Kalau Jati Gede artinya jati yang besar, adanya di Sumedang. Nah, ini ya beberapa spot untuk objek wisata, termasuk ini informasi reservasi. Silahkan dicatat kalau memang dibutuhkan untuk ditanya-tanya. Nah, ini peta kawasan wisata. Nah, saya ada di titik ini, nanti akan menuju tempat namanya Tanjung Duriat. Jadi Tanjung Duriat ini lokasinya dia seperti tanjung atau tanah yang menjorok di dalam waduk. Jadi dia nanti posisinya kanan kiri itu kelihatan waduknya, dan pasti anginnya sangat besar. Dan kemudian yang bagusnya di Tanjung Duriat itu nanti di waduk yang bagian tengah itu ada semacam pulau gitu ya. Jadi kalau mungkin pernah ke Pulau Samosir yang ada di Medan, jadi dia itu pulau tetapi berada di tengah danau. Ya, Danau Toba ya. Nah, di sana itu di tengah-tengahnya ada pulaunya. Nah, ini hampir mirip, cuman bedanya kalau di Danau Toba itu Pulau Samosirnya besar ya, ada pemukiman. Kalau di sini tidak seperti itu, hanya semacam gundukan saja. Nah, ini di tempat spot pertama ini ada spot off-road ya. Jadi kalau misalkan mau off-road bisa, jadi mengelilingi Tanjung Duriat ini dengan mobil jeep yang telah dipersiapkan, tinggal dikontak. Nah, silahkan bisa booking untuk off-road jeep ya. Nah, lanjut, ini ada spot untuk ngopi atau istirahat. Kalau capek bepergian jauh, mau istirahat dulu di sini bisa. Tempatnya bersih, kemudian disertai dengan ayunan buat anak-anak serta pemandangan Jati Gede. Nah, itu di tengah-tengah ada pulaunya ya. Nanti mungkin di sebelah sana akan lebih bagus kelihatannya. Nah, ini walkway untuk jalannya. Tempatnya masih terawat dengan baik, kemudian sejuk, tidak terlalu panas, anginnya besar sekali. Saya sepil tempat toiletnya. Nah, ini toiletnya penting ya kalau di tempat wisata. Apakah wisata itu dirawat dengan baik bisa kelihatan dari toiletnya. Toiletnya bersih ya, pasti dirawat dengan baik. Kalau nggak dirawat dengan baik, toiletnya pasti kotor. Nah, ini spot untuk istirahat makan. Bagi saya untuk masuk tempat wisata dengan 20.000 atau 25.000 dengan tempat sebersih ini dan pemandangan yang bagus, worth it banget ya. Jadi untuk 20 atau 25.000 itu yang kita tiket masuk, itu ada spot yang bebas tanpa cas tambahan, tetapi ada tempat-tempat tertentu yang akan dikenakan cas tambahan. Mungkin kalau misalkan mau bertanya lebih detailnya pas di reservasi, ditanya spot mana saja yang berbayar.
Untuk yang suka filming ataupun fotografi, nah di sini nih tempatnya pas ya kalau buat keluarga. Di sini habis itu di spot foto. Nah ini saya masuk ke wahana pertama. Ini adalah tempat spot kaca. Jadi view-nya, background-nya adalah Jati Gede beserta pulau yang ada di tengah itu. Nah, spot di sini ini kalau masuk bayar. Termasuk nanti kalau pakai ayunan ini sambil difoto sama si penjaganya itu berbayar. Seingat saya kalau personal di sini itu 30.000. Jadi dapat 3 spot, yang itu yang ada jaringnya, bisa foto di sini. Kemudian yang tadi pakai ayunan, kemudian satu lagi foto Tanjung Kaca. Nah, ini tiketnya ya. Kalau misalkan berkelompok dalam satu keluarga sekaligus, itu bisa lebih murah. Tuh ya. Nah, saya spill harganya. Kalau berkelompok bisa dinegosiasi dengan harga lebih murah, dan omnya ini yang nungguin di sini bisa ambil foto dengan baik. Nah, ini ada tulisan Bendungan Jati Gede. Ini adanya posisinya di ujung tempat wisata. Nah, sebetulnya kalau dari sini kalau bisa dilihat ke seberang pakai teleskop gitu, ada masjidnya yang dibangun oleh Bapak Ridwan Kamil dan Monumen Kujang. Nah, di sebelah sana itu bagus juga, cuman tempatnya agak jauh dari sini. Kalau mau habis ini bisa menuju ke tempat wisata sebelah sana yang ada kujangnya, Monumen Kujang, masjidnya yang bangun Bapak Ridwan Kamil. Dari sini tampak pulaunya terlihat dengan jelas. Ya mobilnya rata kan kene. Mobilnya kayak ning nggon kae, mau ngarep kae. Kene numpak perahu dek besar ngono. Ora mungkin. Gede mrono. Ora wani angin gede. Iya kok komplek kok. Nah, ini ada beberapa miniatur Eiffel dan lain sebagainya buat hanya penggembira ataupun buat spot-spot foto. Termasuk itu ada foto yang berputar-putar ya, biasanya ada yang suka fotonya barengan berkelompok gitu pakai foto yang berputar-putar 360 derajat. Nah, ini ada dermaga perahu, cuman karena suasana anginnya besar, jadi dermaga perahunya tidak dioperasikan. Kalau pas kesini anginnya nggak terlalu besar, itu sangat dimungkinkan bisa menggunakan perahu untuk mengelilingi pulau tadi ya. Jadi bisa keliling-keliling sambil menggunakan perahu. Asik sekali. Cuman sayang ya, pas saya kesini anginnya besar, dermaganya ditutup. Dengan kebersihannya, Tanjung Duriat salah satu pilihan yang bisa dikunjungi. Oke, kalau yang mau tanya-tanya atau reservasi, di depan saya sudah sertakan nomor WA yang bisa dihubungi. Segitu saja dari saya. Jangan lupa subscribe, follow Mujo Traveler. Nantikan episode selanjutnya di tempat wisata yang berbeda. Salam traveler.